ya, sudah sangat sering kita dengar, sudah sangat sering dijadikan jargon oleh institusi-institusi publik. Nah, ada beberapa standar gitu ya. Ada beberapa poin-poin yang akan kita perhatikan ketika kita bicara excellence service. Yang pertama, kita bicara kemampuan atau ability. Kemampuan ability itu apa? Gitu ya, kemampuan tertentu yang meliputi kemampuan kerja di bidang kerja yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan primer. Berarti gitu, kalau kemarin ini menjelaskan sepintas gitu ya, maka ketika kita bicara kemampuan ini, ya tentunya kemampuan siapa? SDM bagi para penyedia gitu kan, bagi penyedia layanan. Ya, penyedia layanan ini diharapkan antara kemampuannya dia dengan layanan yang dia berikan, artinya saling bersinergikan gitu. Nggak mungkin ketika kita ini perusahaan ada di bidang IT, kemudian kita hanya menerima mereka menerima customer service hanya yang berikutnya, atau mereka yang memang tidak paham untuk bicara itu. Itu walaupun kita ada di posisi customer service, tapi paling tidak gitu kan ya, mereka memiliki kemampuan, mereka memiliki ability yang sesuai. Jadi kemampuan misalnya pengetahuan tentang perkembangan gitu kan ya, menggunakan IT secara masif misalnya gitu, mereka bisa menjadi misalnya melakukan perbaikan, tidak sampai sejauh itu, tapi mereka bisa menjelaskan setiap komponen gitu ya, yang terkait dengan misalnya kebetulan dia di layanan servis handphone misalnya, dia akan tahu part-partnya gitu, mereka akan paham ketika ditanya, mereka ngerti gitu kan ya, walaupun di customer service mereka tidak sampai menyelesaikan problem ya, tapi paham problem itu seperti apa. Ini kenapa pentingnya sebuah kemampuan atau ability yang sesuai dengan bidang kerjanya. Oke. Kemudian berikutnya, kemampuan itu meliputi apa saja sih? Ada beberapa hal terkait dengan kemampuan ini yang perlu kita tengok. Yang pertama yaitu melaksanakan komunikasi yang efektif, membangun sebuah komunikasi yang baik. Ini sudah seperti kemampuan dasar bagi setiap SDM, ya, kemampuan komunikasi yang efektif. Kenapa? Tidak mau suka ketika kita berada dalam ranah organisasi, berada dalam sebuah institusi atau tempat kerja, ketika bersinggungan dengan orang banyak, maka kemampuan berkomunikasi ini sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita bicara pelayanan di front office itu ya, mereka sangat butuh baik komunikasi interpersonal ataupun interpersonal gitu kan ya. Bagaimana membangun komunikasi antar pegawai, bagaimana komunikasi yang dia harus bangun dengan konsumen berbeda, tapi ini menjadi basic skill yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, terutama mereka-mereka yang ada di bagian garda depan atas sebuah layanan gitu ya. Kemudian mengembangkan motivasi tidak hanya bersifat bersama-sama, komunal ataupun secara individu gitu kan ya. Ada motivasi yang sifatnya juga secara individu. Ini terkait dengan terkait dengan recovery skill kita, ya, terkait dengan bagaimana kita merecovery diri, memotivasi diri ketika kita ada musibah, ada problem, bagaimana kita merecovery diri supaya kita cepat bangkit, ya, memotivasi diri supaya cepat bangkit. Ini juga menjadi salah satu skill secara individu, tapi secara komunal, secara organisasional, motivasi dalam skala luas juga
sangat diperlukan. Bagaimana sebuah perusahaan itu bisa bangkit kembali gitu ya ketika sudah mengalami kolab ataupun setengah kolab gitu kan ya. Bagaimana mereka harus terus mengikuti perkembangan zaman sesuai tuntutan, harus mengembangkan diri untuk apa ya, kemampuan mengikuti daripada perkembangan zaman itu dibutuhkan. Itu kita terkait dengan motivasi. Jadi sebenarnya bisa kalian bersifat komunal ataupun per individu. Kamu itu menggunakan guna sebagai alat untuk membunuh hubungan. Nah, tadi bicara komunikasi motivasi gitu ya. Kemudian ketika kita bicara komunikasi bukan personal gitu, tapi komunikasinya lebih bersifat eksternal gitu ya, maka Bimas ini bisa menjadi salah satu part daripada organisasi ini, menjadi kepanjangan daripada perusahaan gitu ya, untuk membangun sebuah komunikasi ya, khususnya komunikasi dengan bukan bangun komunikasi dengan diri gitu kan ya. Walaupun itu branding itu ada sih ya, bagaimana branding kalau bagaimana menjalin kerjasama dengan pihak luar gitu ya, yang akhirnya bisa mengembangkan untuk perusahaan itu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena apa, di dalam suatu bentuk hubungan itu tidak selalu berprofit gitu ya. Misalnya apa, ketika kamu mengeluarkan CSR dan sebagainya, berhubungan dengan masyarakat secara umum, masyarakat yang apa ya, bertanggung secara sosial ya, CSR itu. Nah, ini kita juga butuh membangun sebuah hubungan dengan lingkungan. Oke, kemudian kita dari apa namanya, skillnya gitu ya, dari kemampuannya, kemudian kita bicara ke sikap perilaku tertentu ya, attitude itu pasif, perilaku tertentu yang harus ditunjukkan ketika berhadapan dengan kemarin di kelas begini sudah menjelaskan suka tidak suka, mau tidak gitu ya. Kalian sudah berhadapan dengan customer, maka yang bisa kalian lakukan adalah boleh gitu kan ya, keep your smile. Kadang kalau bahasa dulunya apa hatinya ya, keep your head and keep your smile. Kalau sesuatunya kita tidak bisa mencampur adukan apa yang menjadi problem terjadi untuk dijadikan dalam problem apa namanya perlawanan. Kita tidak bisa menjual kesedihan kita kepada pelanggan, karena yang diharapkan hanya sebuah kepuasan. Kalau kita melayani dengan menggerutu, ketika kita melayani tanpa apa namanya, melayani dengan tanpa senyum ya, tentunya itu juga akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepuasan pelayanan gitu ya, terhadap kepuasan yang diterima oleh para pelanggan. Semuanya tergantung siapa kita. Front office ini menjadi depan layanan. Ya, bagaimana kita harus tetap menyunggingkan yang namanya senyum ketika apapun yang terjadi tuh. Nah, itulah gitu kan, itulah para pelayan, apalagi public speaking. Oke, selanjutnya kita bicara penampilan brand. Appearance ini, kalau memang ketika kita apa namanya ada form lamaran kerja atau dibukanya lowongan kerja gitu ya, itu yang namanya salah satu syarat dulu, saya bilang dulu ya, selalu muncul yang namanya good looking. Tapi gitu ya, persyaratan terhadap satu komponen good looking ini sekarang menjadi sebuah apa namanya fenomena yang bukan fenomena, menjadi sebuah komponen yang akhirnya perlu ini sebuah syarat ini akan dimunculkan atau tidak. Good looking itu tidak hanya cantik, good looking itu tidak hanya ganteng,
ini sudah menjelaskan bahwa ini terkait dengan apa, bagaimana Anda nampak enak dilihat gitu kan ya, bagaimana penampilan Anda meyakinkan para pelanggan ya, atau tidak hanya majalah ganteng dan berpenampilan good looking gitu ya, tapi yang kenapa good looking ini kadang menjadi sebuah komponen yang kayaknya mulai ditinggalkan gitu ya, karena kalau lowongan kerja seperti ini termasuk lowongan kerja yang sangat diskriminatif gitu ya, karena gitu kan, karena apa, orang itu terlahir dengan kemampuan dan keunikannya masing-masing. Sedangkan lowongan pekerjaan gitu kan ya, dibuka untuk semua orang tanpa diskriminasi, selama orang itu memiliki kemampuan yang sesuai. Selama orang tersebut memenuhi syarat dari pekerjaan yang ditawarkan, dari job yang ditawarkan. Ya, kaum teman-teman difabilitas, teman-teman apa istilahnya dengan dengan kondisi-kondisi tertentu ini, bagaimana mereka diberikan ruang untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja secara lebih fair, intinya seperti itu. Penampilan fisik atau non fisik yang merefleksikan kredibilitas kepada pelanggan, fisik non fisik ya, tapi bukan berarti istilahnya ini tidak selalu menjadi komponen utama yang jelas penampilan ini ya. Kemudian perhatian atau attention, jalin komunikasi yang baik. Bagaimana mewujudkan sebuah perhatian? Bagaimana kita bisa selalu keep attention gitu kan ya kepada para pelanggan kita. Yang pertama perlu dilakukan adalah kepedulian penuh pelanggan, kepedulian penuh kepada pelanggan yang terkait dengan kebutuhan pelanggan. Maksudnya apa? Ketika kita peduli, makna peduli di sini apa sih? Kita ngerti apa yang menjadi kebutuhan para pelanggan, apa yang menjadi kemauan pelanggan. Kita paham, kita ngerti, gitu ya. Bukan hanya sekedar apa yang dibutuhkan terpenuhi saja, tapi bagaimana pelanggan bisa merasa nyaman, bagaimana pelanggan bisa merasa puas. Puas itu berarti someday gitu ya, ketika mereka menginginkan pelayanan yang sama, mereka bisa kembali lagi kepada kita. Ya, bagaimana menjalin atensi ini sangat diperlukan gitu ya, untuk menjalin kerjasama, menjalin relasi antara perusahaan dengan pelanggan itu secara sebenarnya yang mendatang. Komunikasi, attention itu menjadi sebuah komponen yang penting ya. Bagaimana relasi jangka panjang itu juga harus mulai dipikirkan oleh para penyedia layanan. Gitu ya. Misalnya saja kalian ikut menjadi salah satu member pertokoan Matahari gitu kan ya, Uniqlo kayak gitu ya, kemudian menjadi berbagai macam toko besar, atau kalian menjadi members klinik kecantikan, menjadi member apa gitu ya. Pernah nggak kalian merasa bahwa ada beberapa pesan-pesan yang diberikan ke kalian gitu ya, pesan masuk gitu ya, ada pesan masuk ke kalian yang misalnya mereka menawarkan promo, ketika ada promo mereka menawarkan, kemudian menyapa kalian hanya sekedar untuk mengucapkan selamat hari raya gitu kan ya, mengucapkan selamat weekend, kemudian mereka memberikan informasi tentang adanya beberapa promosi gitu kan ya. Pernah nggak kalian menerima pesan-pesan seperti itu?
Pernah nggak? Ini yang sudah tercatat sebagai member toko-toko online ataupun tidak online gitu ya, biasanya akan mendapat itu. Dan itu kayak itulah cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menjaga komunikasi di masa mendatang, untuk mempertahankan relasi yang sudah dibentuk supaya pelanggan tidak lari kemana-mana. Ya, tujuan daripada komunikasi itu seperti itu. Tujuan kita memberikan attention kepada mereka itu adalah seperti itu. Nah, itu ya, kepedulian penuh kepada pelanggan, tahu apa yang menjadi kebutuhan pelanggan di masa depan, gitu kan. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu mau memahami. Ya, maupun memahami maksudnya apa sih saran dan kritiknya. Mau memahami itu apa yang menjadi keinginan para pelanggan. Makanya ketika kita kadang kita sering memberikan yang namanya survei layanan pelanggan gitu ya. Survei layanan pelanggan itu apa? Untuk memberikan, untuk tahu apakah layanan yang kita berikan itu sudah memuaskan mereka atau tidak. Pengembangan usaha kita, pengembangan layanan kita gitu kan ya, service development kita itu didasarkan dari amanah, saran dan kritik dari indeks kepuasan pelanggan atau indeks kepuasan masyarakat kita dari IKM itu. Oh, ternyata layanan kita itu masih lemah di poin komunikasi. Oh, layanan kita itu masih lemah ketika di bagian front office. Oh, ternyata layanan kita itu masih lemah di bagian pembayaran atau kasir misalnya. Kita tahu dari mana? Dari masukan yang diberikan pada pelanggan. Ya, dari yang diberikan pelanggan. Dari sana kita akan berbenah. Kita akan berbenah bagaimana caranya untuk bisa lebih memahami apa yang menjadi kehendak para pelanggan. Ya, saran dan kritik, itulah pentingnya saran dan kritik kepada pelanggan. Nah, tindakan atau action, kegiatan nyata yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Tindakan action harusnya seperti apa? Simple aja kita bicara tindakan itu. Kita di setiap pelayanan kan punya prosedur, ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Sebuah layanan pasti akan ada itu. Nah, bagaimana komitmen penyedia layanan terhadap prosedur yang sudah ada? Ya, apakah layanan yang kita berikan, apakah tindakan action yang kita lakukan sudah sesuai prosedur atau belum? Gitu kan ya. Misalnya kalau sudah tahu prosedurnya kerjaan pengurusan, teman kita bahas pengurusan KTP itu harusnya selesai dalam waktu 1 hari. Kenapa secara actionnya, secara implementatifnya pengurusan KTP harus dilakukan sampai 3 hari 5 hari? Kalau itu bisa dilakukan dalam waktu sehari. Ya, Bu, karena belangku habis, alasannya belangku habis, tapi belangku habis sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Maksudnya ya itu yang harus kita lihat, apa komitmen. Jadi pentingnya komitmen penyedia layanan untuk melaksanakan layanannya sesuai dengan prosedur yang sudah ada, sesuai dengan SOP yang sudah ada. Itu pentingnya. Tuh. Kemudian terakhir adalah kita bicara tanggung jawab, accountable. Sikap tanggung jawab ini diperlukan apa? Terhadap segala bentuk layanan, saran dan kritik, ketidakpuasan pelanggan, gitu ya. Kita akan menanggung segala bentuk hal-hal gitu ya yang diajukan kita terkait ketidakpuasan. Apapun yang terjadi. Makanya di sini ada kalimat sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai bentuk kepedulian untuk meminimalkan ketidakpuasan pelanggan. Kenapa ada tanggung jawab? Gitu kan ya, sebenarnya karena ada sebuah ketidakpuasan, tapi apakah ketidakpuasan itu akan kita biarkan? Tentunya tidak dong gitu ya. Ada sebuah tindakan tanggung jawab.
ada accountable activity di sini. Apa yang harus dilakukan? Nah, bisa. Kalau layanan tadi itu harusnya sehari, kenapa harus 2 hari, kenapa harus 3 hari? Nah, itu penjelasan, tapi bukan penjelasan yang sekedar mengada-ada, gitu kan ya. Kalau KTP itu nggak selesai dalam waktu sehari atau 2 hari, nah harus dikonfirmasi Bapak nanti akan selesai dalam waktu 2 hari, atau diberitahukan gitu ya sebelum layanan itu sebelum layanan itu apa istilahnya disubmit oleh para pelanggan. Sebelum pelanggan meminta pelayanan, mohon maaf, itu lebih baik ya, better ya, informasi itu diberikan sebelum layanan itu di apply oleh para pelanggan. Ya, masalahnya kadang tuh selesai baru kita nanti datang lagi ya, layanan sudah kita apply gitu ya, permohonan sudah kita apply. Tapi yang menjadi problem itu apa? Itu tadi informasi keterlambatan itu diberikan setelah kita apply, dan kemudian reason yang diberikan itu terkesan ada-ada. Harusnya terkadang mengada-ada, itu yang kadang buat kita pelanggan ini apa-apaan sih. Rasa tanggung jawab di sini ya, rasa inilah yang disebut, memang dia tidak akan bisa menghilangkan ketidakpuasan, tapi paling tidak bisa meminimalisir yang namanya rasa ketidakpuasan para pelanggan. Ya, memang tidak bisa menghilangkan keseluruhan. Itu kalau kita bicara tanggung jawab. Oke, terkait dengan excellent service ini, apakah ada pertanyaan? Terkait excellent service ada pertanyaan, Re? Halo? Belum ada ya? Kalau kalian tenang gini, begini beranggapan belum ada. Oke. Kalau belum ada, saya masuk tak kasih satu materi lagi. Walah, betul Bu Yunimit. Sudah nampak di kalian semua? Udah ya? Oke. Ini saya kasih lagi materi terkait dengan produk layanan. Nah, ada beberapa produk-produk layanan. Kalau kemarin Bu Yuni menjelaskan bahwa produk layanan itu bisa touchable atau untouchable gitu kan ya. Tidak selalu sebuah bentuk layanan. Itu kalau kita bicaranya layanan jasa, otomatis kita akan berbicara tentang untouchable service gitu ya. Pelayanan yang tidak bisa atau yang tak kasat mata dan kasat mata. Kemarin kan gitu kita bicaranya ya. Misalnya apa? Nah, produk pelayanan, hasil pelayanan diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Macam-macam, apalagi kalau kita bicaranya public service. Ya. Nah, itu ada ilustrasi, ada pencatatan sipil, kemudian sertifikat halal, kemudian kekayaan hak intelektual, kemudian kita bicara pengurusan KTP, akte, kemudian pengurusan SIM, surat izin mengemudi, KTP dan lain sebagainya, itu termasuk bentuk
produk layanan. Layanan itu yang kita lihat, kalau kita bicara layanan administratif gitu ya, layanan administratif itu kita akan bicara layanan untuk surat-surat gitu ya. Tapi dari setiap lembaran-lembaran itu memiliki makna, memiliki legalitas secara hukum. Legalitas secara hukum. Macam-macam bentuknya kan ya kalau kita bicara public service. Kemudian selain produk layanan, kemudian kita akan singgung juga terkait dengan penanganan pengaduan, saran dan masukan. Ini masih terkait dengan ketika kita bicara standar operasional prosedur. Penanganan pengaduan, saran dan masukan ini semuanya sudah ada di SOP-nya. Ada SOP penanganan pengaduan. Salah satu contohnya mulai dari mana proses pelaporannya. Kalau sudah laporannya kemana? Setelah dilaporkan perlu verifikasi enggak? Gitu kan ya. Kemudian siapa setelah dilaporkan apa yang akan dilakukan? Analisa problem mungkin ya. Kalau itu ada di rapat pembahasan pengaduan, baru kan ada sebuah penanganan. Kita mungkin ya penanganan pengaduan. Baru kembali lagi ke pejabat pengelola pengaduan. Responnya kembalikan lagi kepada para pelapor. Tapi yang jelas alur penanganan ini pasti akan muncul dalam setiap SOP. Ya, pengaduannya tidak asal gitu ya, tapi harus sesuai dengan standar operasional prosedur. Harus ada. Nah, ini dari beberapa dasar hukum dalam sebuah pelaksanaan pelayanan. Tentunya kita harus didasarkan pada dasar hukum. Tidak bisa kita didasarkan atau selain hanya berjalan di ini, tapi tetap harus ada, walaupun itu hanya sekedar gini, berdasarkan surat keputusan kepala dinas kesehatan gitu ya, surat keputusan kepala dinas pendidikan, keputusan kepala dinas dan seterusnya. Tapi yakin bahwa yang namanya surat keputusan kepala dinas itu ketika kita telah naik ke atas pasti akan ada runtutannya, didasarkan apa? Kepala dinas itu mengeluarkan surat. Apakah peraturan gubernur gitu ya, aturan regulasi di tingkat provinsi, ataukah langsung dari regulasi yang ada di tingkat kementerian? Ya, dasar hukum itu akan selalu ke breakdown dari tingkat pusat ke breakdown ke tingkat daerah. Pasti akan ada breakdownannya. Harus ada dasar hukumnya, karena ketika kita bikin standar operasional prosedur ya, itu harus ada dasar hukum yang melingkupi kegiatan itu atau aktivitas itu. Tuh. Kemudian sarana dan prasarana ternyata ini menjadi komponen penting. Jangan salah ya, sarana dan prasarana dan fasilitas, sarana, prasarana dan fasilitas, ada peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. Nah, ini yang ada tambahannya bagi kelompok rentan. Jadi sarana prasarana fasilitas, sarpras gitu ya, dan fasilitas ini ada gitu ya pengadaannya gitu. Ini menjadi PR bagi tim pengadaan barang gitu, dalam mereka menyediakan atau ketika mereka bikin reng-rengan ketika bikin asli tentang sarpras, harus memerhatikan kelompok rentan. Kalau kalian boleh tengok di gedung kalian vokasi itu ketika kalian masuk ke kalian lihat di sana ada fasilitas terkait apa? Untuk jalan khusus bagi teman-teman disabilitas atau untuk kursi roda gitu ya. Itu ada jalan tersendiri. Nah, fasilitas ini yang sangat dipentingkan. Sebenarnya bukan hanya kelompok rentan, ada lagi untuk keselamatan keselamatan kerja ya, itu juga harus ada. Misalnya kalau kita itu di lantai 2, lantai 3, ketika terjadi kebakaran, harusnya ada tangga keluar yang tidak ada tangga alternatif lah ya, bukan di dalam gedung itu, bukan di dalam gedung. Nah, tangga yang dari lantai 2 langsung ke lantai dasar, tapi dilihat langsung keluar. Ada
situasi tanggap darurat lah ibaratnya gitu ya. Ini yang mungkin masih salah satu kekurangan di gedung kita yang belum ada tangga daruratnya. Nah, jadi one way lah. Saya jalan tangga itu hanya satu gitu. Nah, itu kemudian ya menjadi PR, misal tadi seperti Biuni bilang, menjadi PR penting bagi tim pengadaan gitu kan ya, untuk mereka menengok kembali bahwa kelompok rentan itu harus mendapat perhatian, bahwa gitu ya layanan itu tidak boleh bersikap diskriminatif. Ya, kaum rentan, kaum difabel, kaum ibu hamil, anak dan ibu hamil, mereka berhak untuk mendapatkan layanan. Kenapa di mall-mall gitu ya, di mall itu ada tempat menyusui ya, bagi menyusui, untuk ada istilahnya ada sendiri gitu kan ya. Kemudian ada toilet khusus untuk teman-teman kelompok rentan. Kenapa layanan KAI gitu ya, itu mereka sangat aware kepada kaum rentan. Kenapa ada diskonnya ya gitu ya. Layanan ini harus public service, ini harus diciptakan tanpa atau meninggalkan yang namanya diskriminatif. Ya, ini penting gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bicara kompetensi pelaksana. Tadi di awal sudah kompetensi pelaksana ini ya. Nah, ini kita bicara tentang kompetensi. Ini sama saja bahwa yang namanya keahlian SDM itu harus memperhatikan apa aja, pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Ini juga menjadi syarat utama, malah saya bilang. Ya, harus melihat bahwa orang dipekerjakan apa istilahnya, the right man in the right place gitu ya. Konsep itu tetap berlaku sampai sekarang. The right man in the right place itu pasti tetap harus. Dia ada di sini memang dia kompeten di sini gitu ya. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena merit system gitu ya. Bukan karena kekeluargaan sistem daripada perekrutannya. Tapi gitu ya, seseorang itu ada di situ karena apa? The right man of the right place tadi risetnya. Karena memang saya kompeten, karena memang saya mampu ada di sini, karena kompetensi saya sudah sesuai dengan persyaratan. Maka ini tidak akan bisa diperdebatkan lagi. Mereka sudah ada pada porsinya masing-masing. Istilah porsi apa? Kemampuan mereka. Maka ini yang penting gitu. Kemudian pengawasan internal, ya, pengawasan audit. Ya, kayak sekarang saya dalam kuliah online gitu ya, kebetulan gini sehari ini kena Monef gitu ya, ada Monef ISO. Monef ISO itu ini tidak hanya kita bicara pengawasan internal, tapi pengawasan eksternal gitu ya. Pengawasan internal kita ada Monef tersendiri gitu ya. Yang memonef siapa? Orang-orang yang ada di dalam UNESA. Istilah kalau kita punya organisasi itu kita akan mendirikan sebuah tim penjaminan mutu gitu ya, penjaminan mutu untuk melihat bagaimana kualitas organisasi kita. Nah, namun organisasi itu beranggapan bahwa pengawasan internal ini ternyata tidak cukup. Maka dibutuhkan apa? Pengawasan secara eksternal. Pemonefnya dari mana? Auditornya dari mana? Dari luar institusi tersebut. Ya, untuk apa sih kalau misalnya sekarang bingung Monef ISO ya, supaya dapat sertifikat ISO tentunya gitu ya. Karena sertifikat ISO itu hanya bisa diberikan ketika seseorang sudah melalui fase Monef secara eksternal, bukan hanya internal dan eksternal. Pengawasan internal itu akan menjadi sebuah pelengkap bahwa kita sudah melaksanakan Monef secara internal gitu kan. Nah, seperti apa? Apakah proses itu berjalan sesuai prosedurnya? Apakah prosedur itu atau proses itu berjalan, poin-poinnya sudah terlengkapi semua? Atau ada yang kita kompas gitu kan? Apakah ada yang kita potong daripada prosedur itu?
memastikan itu ada pengawasan internal. Jadi ini tambahannya bukan hanya pengawasan internal, tapi ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Ya, pengawasan internal itu untuk gitu ya, di dalam institusi pengawasnya kita sebagai organisasi mendirikan tim penjaminan mutu gitu kan ya, untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja gitu ya, terhadap jalannya organisasi. Kemudian eksternal, nah ini pada tingkat yang lebih. Ketika kita sudah dianggap berhasil melakukan pengawasan internal, maka kita akan mengajukan diri untuk melakukan pengawasan secara eksternal. Dan kita akan memperoleh ada legalitasnya berupa apa? Sertifikat ISO bahwa kualitas kita itu sudah, kualitas pelayanan kita itu sudah tersertified, gitu kan ya? Bahwa kualitas layanan sudah tersertified. Buktinya apa? Ini loh, ada sertifikatnya. Gitu kan? Oke. Kemudian ada jumlah pelaksana terkait dengan SDM tadi, masih terkait SDM. Jumlah pelaksana, informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian dan uraian tugasnya. Ini terkait dengan ketika kalian nanti akan belajar uraian jabatan analisis beban kerja dan juga anjab. Ya, analisis jabatan. ABK, analisis jabatan. Nah, ini kalian akan terkait ini. Kita akan nilai bahwa satu pekerjaan itu gitu ya. Satu pekerjaan itu bebannya apa saja. Ya, kemudian dari beban kerja tersebut kira-kira kita membutuhkan kompetensi apa dan berapa banyak orang. Itu akan muncul analisanya di sana. Ya. Tuh. Nah, jumlah pelaksana ini tidak bisa kita asal membuat sebuah rancangan misalnya gini ya. Oke, saya akan atau kami di bagian humas, kami di bagian sekretariatan, kami membutuhkan 5 orang tenaga baru. Reasonnya apa? Untuk melaksanakan ABCD. Nah, melaksanakan uraian tugas ABCD ini didasarkan dengan perhitungan, ya, bukan asal, tapi ada perhitungan paten yang mereka gunakan, yang digunakan untuk menggambarkan banyak yang nanti hasil akhirnya adalah akan ketemu. Oh, ternyata sekretariatan butuh 5 karena ABK-nya seperti ini, karena anjabnya seperti ini. Gitu ya, ada reasonnya. Jadi tidak asal kita gitu ya. Jadi tidak asal kita dalam membuat atau memberikan ketika ditanya sama pimpinan, kira-kira sekretariatan butuh berapa tenaga baru, butuh pakai baru berapa. Bisa ditanya lagi di bagian humas apalagi yang baru gitu ya. Dan ketika kita kita minta gitu, nah kita akan melakukan penghitungan tadi ya. Jadi tidak asal, ada reasonnya. Kemudian kita berbicara tentang fakta integritas. Apa sih fakta integritas ini? Terkait dengan visi dan misi, maklumat pelayanan. Nah, fakta integritas itu adalah komitmen. Kita bicara komitmen, ya, komitmen daripada penyedia layanan terhadap layanan. Semacam kontrak kerja gitu ya. Fakta integritas semacam kontrak kerja antara penyedia layanan dan pimpinan. Ya, sejauh mana kita gitu kan ya, sejauh mana seseorang itu akan menjalankan pekerjaannya. Tugas saya, misalnya saya berjanji akan melaksanakan tugas bla 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 sesuai dengan uraian jabatan bla bla bla. Seperti itu. Ya, semacam kontrak kerja yang kita integritas diri kita dengan para pemberi kerja, pegawai dengan para pemberi kerja. Ya, kayak Bu Yuni ketika saya berada pada jabatan tertentu, maka yang harus saya lakukan adalah apa? Mengisi fakta integritas kesediaan saya untuk menjalankan tugas-tugas saya.
Ya, jika saya lalai, maka saya bisa disenggol gitu ya. Saya bisa diingatkan, ayo ingat fakta integritasmu. Itu fakta integritas itu penting, bukan hanya sebagai selembar surat yang tanpa makna loh ya, tapi ini ada maknanya fakta integritas itu. Kemudian selanjutnya adalah jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Nah, oke, selanjutnya kita bicara jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Tadi yang Bu Yuni bilang tadi, ada K3 tadi ya, ini K3 jaminan keamanan dan pelayanan. Misalnya gini, tadi bagaimana fasilitas layanan, bagaimana gedung dan lain sebagainya, apapun yang menjadi sarpras gitu ya. Bagaimanapun itu harus didesain, ya dirancang sedemikian rupa sehingga dia memperhatikan terhadap setiap bencana yang kemungkinan akan terjadi, baik bencana yang bersifat unpredictable atau tadi namanya bencana pasti unpredictable ya, maksudnya karena alam ataupun karena kelalaian orang gitu. Misalnya kalau kebakaran, kenapa sih di tempat kerja itu tadi Billy bilang harus ada tangga daruratnya, kemudian harus ada APR-nya, ada APAR itu ya, APAR itu alat APAR, sehingga bisa ada kebakaran maka ada alat sementara yang bisa kita gunakan untuk mencegah itu supaya tidak lebih parah gitu kan. Ada hal-hal yang itu untuk dihidupkan, itu juga harus tersedia. Nah, kenapa yang namanya jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dibutuhkan? Nah, ini ada bunyinya bahwa ini merupakan salah satu bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman kepada para pelayan, kepada customer, ya, kepada masyarakat bahwa gitu ya, pelayanan ini bebas dari bahaya ataupun resiko keraguan-raguan. Jadi kalau kita bicara jaminan keamanan atau jaminan layanan gitu ya, salah satunya melalui apa tadi, prosedur. Ada kenapa kita butuh standar operasional prosedur? Kenapa kita butuh itu? Ya, karena tadi ada kepastian durasi waktu, ada kepastian kapan layanan ini akan selesai, gitu ya. Itu ada sebuah patokan-patokannya, ada patokan-patokan yang harus dilakukan sehingga layanan itu dilakukan tidak keluar dari prosedur yang sudah ada. Tuh. Kemudian selanjutnya kita akan selanjutnya bicara evaluasi kinerja pelayanan. Nah, tadi Bu Yuni sampaikan bahwa evaluasi ini tidak hanya bersifat internal saja, hampir sama sebenarnya, tapi ini evaluasi kinerja pelayanan ini lebih pada bentuk evaluasi secara mandiri ya, bisa seperti itu kita sebutkan, penilaian, khususnya penilaian yang kita berikan yang diberikan pimpinan kepada bawahan secara lebih personal terhadap setiap pekerjaan yang mereka jalankan, penilaian terhadap kinerja yang diberikan oleh pimpinan. Berhasil tidak gitu ya, hasilnya apa, berupa rapot, nanti akan ada rapot kinerja ya. Ini akan jadi patokan bahwa pegawai ini apakah kamu sudah memenuhi rapot kerjanya sudah baik atau tidak, apakah rapot kerjamu jauh lebih baik daripada yang lalu gitu kan ya. Nah, ini yang menjadi evaluasi bagi setiap pegawai gitu ya, menjadi evaluasi baik terhadap kinerja yang telah mereka lakukan. Jika kok menurun ya rapotku gitu ya, rapotnya kok menurun daripada tahun lalu, atau dari semester lalu, maka ini ada hal-hal yang perlu kita perbaiki nih, di mananya gitu ya.
Apakah di pengembangan dirimu ternyata kurang, belum melakukan, nah maka kita harus meningkatkan pengembangan dirinya gitu ya. Ataukah di komunikasi, ataukah di bagaimana menjalin kerjasama, komunikasi dengan antar sesama, kerjasama, mana yang menjadi poin utama dalam evaluasi kinerja. Nah ini yang ini memang menjadi patokan bagi kita gitu ya, patokan bagi kita sebagai pegawai untuk terus melakukan self development gitu ya, menjadikan kita semakin lebih baik daripada sebelumnya. Harapannya evaluasi itu kan demikian gitu loh Rek ya. Oke. Oke, teman-teman, sampai sini apakah ada pertanyaan, Rek? Silakan jika ada pertanyaan. Halo. Rek, aku mau tinggal nanti tuh, Rek. Saya tadi bisa omong kok hilang kabeh, kok saya nyauri. Ya wis lah, gini aja. Aku berbusa-busa ngomong sejam dan sing respon. Oke, Rek, saya rasa itu aja yang bisa Bu Yuni berikan ke kalian ya, materi tambahannya. Wis, terlepas kalian paham atau tidak, terlepas kalian menyimak atau tidak ya, apa yang mudah-mudahan apa yang sudah Bu Yuni sudah menjalankan kewajiban saya gitu ya, terlepas kalian mau menyimak atau tidak. Wis, itu aja. Mari kita lihat di minggu depan apa yang sudah kalian peroleh di hari ini. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadiran kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Tadi nggak ada yang respon ya? Minggu depan kita gimana ini? Jadi orangnya bisa ikutnya. Iya, soalnya Tahu anak-anak pada nggak aktif, masa yang aktif itu aja. anak-anak tadi malah PS-an Bu. Kebiasaan. Oh, muter kameranya ya Bro? Kebiasaan. Malah PS-an Bu. Ngomong sak jam gak dirungokno. Ngambel wong.